Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara mahasiswa yang berbahagia, kita mulai pertemuan kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kedua atau pertemuan kedua tepatnya, kita mulai dari pemahaman tentang filsafat. Ibu dan bapak, istilah filsafat itu, dan kalau mau kita gandengkan dengan agama, mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, filsafat banyak kaitan dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman dan pengamalan. Filsafat membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenaran yang diukur. Apakah sesuatu itu logis atau bukan? Sementara agama tidak selalu mengukur kebenaran dari segi logisnya. Karena memang kita tahu, agama kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang-orang yang cenderung berpikir filosofis dengan orang yang berpikir agamais, dalam tanda kutip ya. Padahal kita bisa pastikan filsafat agama mempunyai fungsi yang sangat kuat untuk kemajuan. Bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setidaknya itulah realitas sejarah yang sudah kita lalui selama ini. Bapak dan ibu saudara, kita lihat salah satu kebiasaan dunia penelitian dan keilmuan berfungsi bahwa penemuan konsep tentang suatu berawal dari pengetahuan tentang satuan-satuan. Setiap satuan yang ditemukan itu biasanya dipilah-pilah, dikelompokkan berdasarkan kesamaan, perbedaan, ciri-ciri tertentu, dan sebagainya. Berdasarkan penemuan yang telah diverifikasi itulah orang merumuskan definisi tentang sesuatu. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, filsafat ternyata juga bukan diawali dari definisi, tapi diawali dengan kegiatan-kegiatan berpikir tentang segala sesuatu secara mendalam. Orang yang berpikir tentang segala sesuatu itu tidak semuanya merumuskan definisi dari sesuatu yang dia teliti, termasuk juga pengkajian tentang. Jadi dalam konteks ini barangkali benar apa yang dikatakan Muhammad Atta dan Langevin yang mengatakan bahwa lebih baik pengertian filsafat itu tidak dibicarakan lebih dahulu. Jika orang telah banyak membaca filsafat, ia akan mengerti sendiri apa itu filsafat. Namun Bapak dan Ibu saudara yang berbahagia, definisi filsafat bukan berarti tidak diperlukan. Bagi orang-orang yang belajar filsafat, definisi itu juga diperlukan, terutama untuk memahami pemikiran orang lain. Jadi menjadi catatan penting. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapa pertama kali memakai istilah filsafat dan siapa yang merumuskan definisinya? Kita jawab yang terakhir dulu. Yang merumuskan definisinya bisa dipastikan adalah orang-orang yang datang belakangan. Sedangkan penggunaan kata filsafat pertama sekali adalah namanya Pythagoras. Ini filosof Yunani awal sebelum Masehi. Itu dia kemukakan sebagai reaksi terhadap para cendekiawan pada masa itu yang menamakan dirinya orang bijaksana, orang arif, atau orang yang ahli ilmu pengetahuan. Dalam membantah pendapat orang-orang tersebut, Pythagoras mengatakan pengetahuan yang lengkap
tidak akan pernah tercapai oleh manusia. Semenjak semula telah terjadi perbedaan pendapat maksudnya ya, tentang asal kata filsafat itu. Kita lihat yang sederhana saja. Ahmad Tafsir misalnya mengatakan filsafat adalah gabungan dari kata filian dan sophia. Menurut Harun Nasution, kedua kata tersebut telah digabungkan menjadi filosofia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti cinta, hikmah, atau kebijaksanaan. Orang Arab memindahkan kata Yunani filosofia ke dalam bahasa mereka dan menyesuaikannya dengan susunan kata bahasa Arab, yaitu falsafah dengan pola fa'adala. Dengan demikian, kata benda dari falsafah itu adalah falsafah atau filsafat. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, lalu kalau kita lihat dalam Al-Quran dan kita cari kata filsafat itu, mau tidak akan kita temukan. Kalau ada yang bisa disinonimkan, barangkali adalah kata hikmah, ya, kita temukan dalam Al-Quran. Pada umumnya orang memahami antara hikmah dan kebijaksanaan itu sama, padahal sungguhnya dalam batas-batas tertentu bisa berbeda. Harun Hadi Wijono mengatakan kata filosofia dengan mencintai kebijaksanaan, sedangkan Harun Nasution mengartikan dengan hikmah. Walaupun menjadi catatan bagi kita, kebijaksanaan itu biasanya diartikan dengan mengambil keputusan berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang kadang-kadang berbeda dengan peraturan yang telah ditentukan. Adapun hikmah sebenarnya diungkapkan pada sesuatu yang agung untuk suatu peristiwa yang dahsyat atau yang berat. Namun dalam konteks filsafat, kata filosofia itu merupakan terjemahan dari love of wisdom. Dari pengertian kebahasaan itu dapat dipahami bahwa secara bahasa, ya, filsafat itu berarti cinta kepada kebijaksanaan. Ada orang nanti menyebut cinta kepada ilmu, cinta kepada pengetahuan dan sebagainya, macam-macam. Tetap akan beragam. Tetapi pengertian itu belum memberikan pemahaman yang cukup karena memang maksudnya belum dipahami dengan baik. Pemahaman yang mendasar tentang filsafat diperoleh melalui pengertian karena berbagai pandangan dalam bidang tersebut menyebabkan pandang pemikir tentang filsafat juga berbeda. Oleh sebab itu, kita akan lihat di bawah berikutnya, hanya orang memberikan pengertian yang berbeda tentang filsafat. Mari kita lihat, mulai dari masa awal ya. Herodotus mengatakan filsafat adalah perasaan cinta kepada ilmu kebijaksanaan dengan memperoleh keahlian tentang kebijaksanaan. Ini ada kata kuncinya, cinta kepada ilmu kebijaksanaan. Jadi kalau kita katakan cinta kepada ilmu, maka berarti filsafat itu bukan ilmu itu sendiri, tapi lebih kepada rasa cinta yang dimiliki seseorang dan dia berusaha terus untuk memperoleh rasa cinta. Baik, kita lanjut. Plato mengatakan filsafat adalah kegemaran dan kemauan untuk mendapatkan pengetahuan yang luhur. Masih hampir senada dengan yang di atas. Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu tentang kebenaran. Cicero mengatakan filsafat adalah pengetahuan terluhur dan keinginan untuk mendapatkannya. Al-Farabi, filosof besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, atau dalam tradisi pemikiran Islam atau maksudnya yang pernah mengikuti pendidikan pesantren, misalnya Al-Farabi ini dikenal dengan istilah atau panggilan muallim sani, guru kedua. Guru kedua yang dimaksud adalah dalam bidang logika. Al-Farabi mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya dan pengertian. Harold Titus dalam bukunya Persoalan-Persoalan Filsafat memberikan definisi bahwa filsafat itu adalah sikap kritis, terbuka, toleran, mau melihat persoalan tanpa prasangka. Jadi biasanya kita sangat bias di sini ya.
Misalnya kita jarang sekali melihat sesuatu itu tanpa prasangka. Itu bahasa sekarangnya subjektif ya. Selanjutnya Titus juga mengatakan bahwa dalam mendefinisikan filsafat sekurang-kurangnya bertolak dari 4 sudut pandang yang saling melengkapi. Ya. Pertama, filsafat adalah suatu sikap terhadap hidup dan alam semesta. Begitu kata Titus. Yang kedua, suatu metode berpikir efektif dan metode pencarian yang beralasan. Ya, seperti ada azah, ada argumen, ada metode. Yang ketiga, filsafat adalah kumpulan masalah. Jadi ketika kita berhadapan bertemu filsafat, maka seolah-olah itu ini mengisyaratkan berarti sedang menghadapi masalah atau sedang memecahkan masalah lebih tepat. Keempat, filsafat merupakan kumpulan teori atau sistem-sistem pemikiran. Jadi ketika bicara teori, bicara sistem pemikiran, hampir bisa dikatakan itu lahirnya dari filsafat. Bisa kita sebut misalnya teori-teori pendidikan, behavior, teori-teori pragmatisme misalnya, itu lahir dari filsafat. Minimal nanti filsafat pendidikan. Makanya nanti kajian kurikulum, kajian dasar-dasar pendidikan pasti menggunakan pendekatan filsafat nanti dalam membahas dan merumuskan. Baik, Bunda Bapak, kita lihat perspektif lainnya. Ini Zeliangji, dia mengungkapkan metode yang agak berbeda dalam membahas ini. Dia malah meninjau filsafat dari segi pelaku filsafat itu sendiri. Menurutnya pelaku filsafat itu terdiri atas beberapa kelompok. Antara lain, pertama, pengejek filsafat katanya. Itu biasanya orang-orang yang mencemooh atau memperolok-olokkan filsafat maupun filosof karena ketidaktahuannya. Ya biasalah seperti kita biasanya mencaci maki, menghina orang lain karena memang tidak tahu juga. Atau bahasa keren sekarang, kita biasanya menghakimi, memvonis orang lain, itu gara-gara hanya karena berbeda dosa yang ia lakukan dan dosa yang kita lakukan. Jadi kita ulangi, biasanya kita sering memvonis seseorang, menjustis seseorang atau meremehkan orang lain karena berbeda dosa saja kita dengan. Baik, kita tinggalkan itu. Kita lanjut yang kedua, peminat filsafat, itu kata Zeliangji ya. Yaitu orang yang sekedar mempunyai arah hidup, pandangan dunia, ukuran moral atau telah membaca karya filsafat. Itulah. Yang ketiga, penghafal filsafat. Jadi pada umumnya mereka ialah mahasiswa yang sehari-hari baca buku, baca diktat untuk menghadapi ujian yang memberikan dosen. Yang keempat, sarjana filsafat. Inilah mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi filsafat, gelarnya sarjana filsafat. Sekarang kalau dulu Dr. Andus ya. Atau gelar-gelar lainnya. Barangkali dalam konteks Indonesia, mahasiswa filsafat ini yang terkenal selain UGM, UI, itu barangkali Dwi Karya ya. Filsafat Kristen sangat terkenal di sana itu, masuk Gunadarma. Yang kelima kata Zeliangji adalah pengajar filsafat, yaitu sarjana yang memberikan kuliah dalam mata kuliah filsafat atau salah satu cabangnya di perguruan tinggi. Dan yang keenam, pemikir filsafat, seorang pemikir dalam bidang filsafat, dan itulah yang sebenarnya disebut filosof. Tapi Zeliangji menjelaskan filosof ialah seorang yang senantiasa memahami persoalan-persoalan filsafat dan terus-menerus melakukan pemikiran terhadap jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan itu dari waktu ke waktu. Dan ada kata kunci di belakangnya, diungkapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, ini termasuk Bapak dan Ibu, saudara mahasiswa yang berbahagia. Kita lanjut. Itulah di antara definisi yang dikemukakan oleh filosof ya, atau minimal orang yang bicara tentang filsafat. Nah, kita terlihat bahwa terdapat berbagai perbedaan definisi yang dilatar belakangi oleh sosial, ekonomi, politik, dan motifnya. Dan barangkali yang ada. Nah, maka dengan melihat arti filsafat itu, maka
maka salah satu substansi filsafat itu berdasarkan uraian relatif panjang tadi, substansi filsafat itu salah satu adalah berpikir. Ya. Pertanyaannya, apakah semua filsafat itu berpikir? Maka jawabnya ya jelas iya, karena memang filsafat itu ya berpikir. Tapi sebaliknya, tidak mesti setiap berpikir itu berfilsafat. Oleh karena itu, para ahli filsafat menyatakan ada beberapa ciri yang menandakan seseorang itu berfilsafat. Mari kita lihat pendapat tokoh-tokoh tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Sudarto menyatakan misalnya ciri berpikir filsafat itu ada yang disebut dengan metodis, sistematis, koheren, rasional, radikal, universal, dan lain-lain sebagainya. Maka berdasarkan ciri berpikir filsafat itu, yang antara satu filosof dengan filosof lain juga berbeda nanti ungkapannya. Jadi saya hanya mengutip satu pendapat saja ini. Kalau nanti Louis Katzoff nanti lain lagi ciri berpikir filsafat oleh, walaupun substansi yang sama tapi ungkapan nanti berbeda-beda. Nah, saya tidak uraikan yang beraneka ragam itu lagi. Saya ingin menyimpulkan sederhana saja bahwa secara sederhana proses berfilsafat itu melalui tahapan, ya. Jadi pertama harus berpikirnya logis, ya. Itu sangat penting. Berpikir logis itu sederhananya melalui tahapan pemahaman, putusan, dan argumentasi. Jadi bisa dikatakan satu logis itu minimal substansi ini ada pemahaman di dalamnya, ada putusan dalamnya, ada argumentasi di dalamnya. Kira-kira begitu ya sederhananya. Yang kedua, sistematis, melalui alur yang sistemik hingga ditemukan ada koheren saling butuh di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain atau satu pernyataan yang berbeda. Yang ketiga, radikal, berpikir sampai kepada akar masalah, sampai ke dasar-dasarnya. Saya masih ingat dikatakan oleh Profesor Amin Abdullah ketika bicara radikal ini, katanya bahwa kalau kita berpikir filsafat itu harus berpikir sampai ke dasar segala dasar. Yang keempat, universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaan ilmu berpikir secara khusus tidak berpikir secara umum. Ya. Ini sekali membedakan, ini salah satu beda ya. Yang kelima, spekulatif. Jadi spekulatif itu sebenarnya bisa mana diantaranya adalah hasilnya tidak mutlak, nanti hasilnya relatif, atau bisa juga spekulatif itu maksudnya misalnya Pak Yuyun menyebut berpikir sejauh kemampuan akal. Jadi batasannya filsafat itu ya akal. Dan Ibu, kita percepat saja materinya. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan filsafat muncul? Maka jawab sederhananya adalah sejak manusia itu ada. Jadi kalau begitu, sejak dimulai sejarah manusia, maka ketika itu dimulai sejarah filsafat. Namun karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat dalam sejarah pemikiran umat manusia selalu diidentikan dengan bangsa atau orang-orang Yunani. Itu jadi catatannya. Ya, walaupun filsafat itu lahir sejak manusia itu lahir, tapi ketika bicara filsafat orang akan selalu memulainya dengan bangsa Yunani. Oke. Maka untuk itu kita lihat apa yang menyebabkan lahirnya filsafat di Yunani. Yang menyebabkan lahirnya filsafat di Yunani itu adalah pertama, pertentangan antara mitos dan logos. Yang kedua, ada curiosity, ya, rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu lah membuat orang ingin mencari sesuatu secara terus-menerus sampai mengetahui sesuatu sebagaimana ada. Kita rasa kagum, karena rasa kagum itu kalau kita melihat sesuatu, rasa kagum pasti kita ingin tahu, ingin mendalam, ingin meraih, ingin mendekati dan seterusnya.
Keempat, perkembangan kesusastraan di Yunani itu sendiri. Ini bagian dari faktor yang mempercepat lahirnya filsafat di dunia Yunani gitu kan. Baik, sekarang kita ajukan pertanyaan sederhana kembali. Apakah setiap manusia mampu berfilsafat? Maka tentu jawabnya tidak juga. Berarti harus ada rule of the game-nya, ada aturan mainnya. Bagaimana aturan mainnya? Ya, berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Begitu aja sederhana. Jadi kalau kita ingin mencoba berfilsafat kira-kira, setidaknya kita terapkan kita berpikirnya logis, berpikirnya sistematis, berpikirnya radikal, dan universal. Dalam prakteknya nanti, untuk contoh-contoh sederhananya, nanti kita akan diskusikan di kelas ketika kuliah luring kita ya. Kalau sekarang kita bicarakan selayang. Sekarang kita masuk. Lalu bagaimana mempelajari filsafat? Pada para ahli setidak-tidaknya, walaupun banyak metodologi ini, kalau dibaca metodologi filsafat nanti dalam buku Anton Baxter misalnya, atau yang lain-lain ya, itu banyak sekali metode-metode filsafat untuk mempelajari filsafat. Nah, kita sebut saja metode yang ringkas saja ya. Ada 4 metode lah kita sebut di sini. Pertama, metode historis. Yang kedua, metode sistematis ya. Kalau metode historis itu titik beratnya ya kita mengkaji sejarah perkembangan filsafat dari awal sampai akhir ya. Perkembangan hari ini. Kalau sistematis utama adalah pendalaman terhadap secara sistematis dari filosof terdahulu. Kita bisa melihat di sana ada perlu ditambah atau perlu disederhanakan atau malah perlu dikurangi ya. Tiga, metode kritis. Nah, ini kelanjutan metode sistematis. Kalau metode sistematis membongkar sistem filsafat yang ada, maka metode kritis mencari kekuatan dan kelemahan serta berupaya mencari relevansi dan korelasinya dengan konteks perkembangan yang sedang ada. Itu bedanya ya. Kemudian ada metode analisis bahasa. Ini hampir sama dengan metode sistematis, namun titik tekannya pada penganalisaan bahasa yang dipakai, yang dipandang memiliki nilai filosofis. Misalnya kalau kita ambil contoh, ada ungkapan dari Descartes misalnya, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Itu salah satu metode analisis bahasa ya. Nanti diteliti lebih lanjut, dikaji lebih lanjut. Ibu dapat sekalian, materi terakhir ini dalam pertemuan kita, manfaat dan kegunaan filsafat dalam kehidupan. Pertama, sebagai dasar dalam bertindak, karena filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap satu wujud sekaligus memberikan konsep kebenaran terhadap wujud tersebut. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, karena dalam filsafat pada intinya akan memudahkan kebiasaan. Untuk mengurangi salah paham dan konflik, dan untuk bersiap-siap menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, sekaligus sebagai dasar pijakan untuk menghadapi perubahan dunia. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai penguat atau pendukung terhadap keyakinan beragama. Nah, namun harus diingat, di sini bukan ingin merubah karakter agama yang emosional itu ya, yang bersifat pribadi itu menjadi sesuatu yang rasional, tidak begitu. Tapi kita gunakan analisis filsafat, pendekatan filsafat, metode-metode filsafat dalam memperkokoh keyakinan keberagamaan kita. Sebab memang harus kita akui banyak realita hari ini yang terjadi. Filsafat itu kadang-kadang memang digunakan untuk menghancurkan atau mendegradasi nilai-nilai agama. Itu fakta realitas sosial hari ini yang kita temui. Nah, maka kita yang punya background kebetulan KTP Islam, mari kita jadikan filsafat itu bukan sebagai menghancur agama, tapi sebagai penguat dalil-dalil keberagaman. Bapak dan Ibu saudara yang berbahagia, itulah materi ringkas kita hari ini ya. Nanti diskusi lebih lanjut
sebagaimana biasa saya katakan kepada ibu dan bapak, kita boleh pertanyakan kembali, walaupun nanti pertanyaan yang ibu berikan dan dengan jawaban yang saya berikan belum tentu akan nyambung, belum tentu akan menambah pemahaman, tapi setidak-tidaknya yang jelas kita diskusikan dulu lebih lanjut. Sebagaimana prinsip filsafat itu ya dimulai dari keraguan-keraguan akan segala sesuatu untuk menemukan sebuah keyakinan ya, dan kebenaran. Itu tadi Bapak dan Ibu, materi kita semoga bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, ini mengambil bisa didengar dan dilihat materi. Dan kalau nanti ditanya di akhirat sudah pernah mendengar materi filsafat, sudah, supaya jangan semua pertanyaan yang tidak terjawab. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.